Kabar yang beredar menyebutkan bahwa gaji pengurus bisa mencapai 8 juta rupiah per bulan, sementara pengawas digadang-gadang menerima hingga 15 juta rupiah. Namun klaim itu belum terbukti secara resmi. Kalau kita menyimak rencana implementasi program pemerintah, sudah kayak kita itu nyimak infotainment aja. Ya gimana enggak, wong tiap hari ada aja perubahan atau perkembangannya itu. Nggak konsisten gitu loh. Ngomongers yang suka lihat berita seputar selebritis atau infotainment artis-artis itu loh. Ya kan enek berita. Macam-macam gonta-ganti lah. Om Begawan bilang begini ini bukan berarti ben sore sergep nongkrong nang ngarep TV, enggak itu. Yang nonton itu ya anak-anak lah. Tapi saya selalu dengar itu. Tidak bisa tak tutupi, dan program pemerintah ya persis kayak gitu. Bedino kayak ada nambah itu. Ya cuma mau sakit sidik-sidik. Ya, neng terpaksa di hari libur kita bicarakan cerita sedikit tentang koperasi Desa Merah Putih. Juane iki sembosen kayak cerita seperti ini. Informasi yang mempertontonkan bila program pemerintah ini konsepnya itu belum matang, belum siap ini. Lo ada seruing-seruing yang terbaru ini, bila pengurus koperasi desa itu akan dapat honor 5-8 juta tiap bulan. Badalah ini. Berarti ya dulu kan janjinya gaji honor 5-8 juta. Uangnya sopo? Ya kalau koperasinya itu untung, buntung. Itu pengurus loh. Nah, kemudian pengawas disebut-sebut itu amplop tembus 15 juta per bulan. Ini kan dum-duman. Siapa yang percaya sama kabar-kabar gitu? Siapa yang merasa sudah ditunjuk jadi pengurus dan pengawas? Dijanjikan bakal menerima upah segitu gede. Hilangkan dulu lah bayangan terima jutaan per bulan. Gak usah terlalu ngarep itu. Gue jojo kejeglong lah jadi masalah. Kenapa kita gak ngarep-ngarep akan menerima gaji setinggi itu? Kenapa? Tadi di video pembuka itu tak sodorkan kabar itu buat memperlihatkan topik yang tak bedah itu bukan karangan saya, bukan. Sumbernya tidak dari Om Begawan. Berarti di luaran sana ada yang menyebarkan isu. Menurut Ngompol, kira-kira siapa yang bikin isu itu? Dan apa tujuannya? Ngomongin honor pengurus Kopdes Merah Putih. Nah, nominalnya gede banget. Aduh, kayak belonjone anggota DPR sampai 15 juta. Apakah yang nyebar itu isu hatersnya pemerintah atau para pembencinya Pak Prabowo? Apakah yang nyebar isu itu para pelaku atau owner situs judi online? Ya mesti semua pada mikir. Apa urusannya para pemilik judul ngawut-awut tentang Kopdes? Ya siapa tahu mereka anyel atau emosi nesu. Tiwas setor 8,5 juta tiap bulan ke Kemenkominfo yang dulu dipimpin Budiari, terbongkar juga. Ya mesti doa anyel itu. Makanya membuat hal-hal yang di luar nulur itu. Ngawat-awut berita ini hanya perkiraan Om Begawan aja. Atau mungkin ada pihak lain. Ya apa ya? Mungkin apa malah dimunculkan oleh relawan politiknya Budiari sendiri. Ini aku gak memvonis loh, gak menuduh loh, tidak menyimpulkan begitu loh. Om Begawan itu cuma bertanya-tanya, hanya mengopinikan itu. Apa dasar juga mengapa pikiran itu muncul? Karena banyak yang mengkritik, banyak yang meragukan, banyak yang antipati, tidak menyambut antusias program Kopdes Merah Putih pimpinan dari Budi Ari ini yang sekarang lagi tersangkut masalah judi online. Nah, otomatis waktu pemerintah desa mau membentuk Kopdes, mengalami kendala. Tidak ada yang tertarik buat ngurus Kopdes. Ya mungkin masyarakat jadi menghubung-hubungkan dengan judi online. Makanya dimunculkan isu pengurus Kopdes bakal terima bulanan sampai 8-15 juta.
dengan adanya kasak kusuk besaran gaji sing badalah itu tadi, diharapkan pada rebutan mau jadi pengurus Kopdes. Nah, kayak gitu kan. Loh gimana? Masuk enggak? Masuk akal kan itu? Nah, yang nyebar dari hatersnya pemerintah, apalagi dari para penggeting Pak Menteri Koperasi ini, justru kemungkinannya kecil. Seperti Om Begawan itu nggak mungkin menyebarkan hal-hal seperti itu. Saya sangat nggak setuju dengan sepak terbangnya Butiari ini. Kan dengan adanya kabar burung honor gede, justru nanti banyak yang tertarik bergabung. Bukan malah menjauh tuh. Nah, ini pasti yang nyebarin ya dari sana, kalau dari sini nggak mungkin. Karena ini jebakan ini. Yang pasti respon dari pemerintah, baik dari Kementerian Koperasi maupun Kementerian Koordinator Pangan, sudah membantah soal kabar itu. Loh, ini yang harus didengar. Sampai sekarang belum ditentukan para pengurus dan pengawas Kopdes itu mau dibayar berapa. Durung diputuskan, berarti we durung ngomong bayaran. Wah, isa modalnya bablas, babak bundas loh. Loh, secara pribadi mengkalkulasi berapa besaran pendapat para pengelolanya. Tidak bisa dipukul rata. Ingat loh, nanti yang ditugasi mengurus koperasi desa itu bukan pegawai yang diangkat pemerintah loh. Ingat, dan kepala desa harus bertanggung jawab sebagai yang mengawasi. Mungkin legalitasnya berdasarkan surat keputusan kepala desa. Nah, kemungkinan kecil landasan hukum pegawai Kopdes sama pengawasnya dikeluarkan sama Kementerian Koperasi. Ya paling banter ya dari Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Kota lah. Nah, indikator utamanya buat menentukan gaji mereka ya ikut pada aturan yang berlaku di tiap kabupaten kota masing-masing. Orang iso padha. Lo manut aturan upah minimum yang berlaku loh. Nggak sama kan setiap wilayah. Baik wilayah provinsi maupun kabupaten kota. Di Jawa itu loh. Pengurus Kopdes Merah Putih, andai beneran nih, dapat honor 8 sampai 15 juta. Oh iso ujug-ujug kaya raya. Terus nyambut gawe ini apa? Hah? Berarti kan 1 tahun bisa 160 juta. Oh ya gembrutuk yang mau. Pada mau jadi pengurus sama pengawas. Lah di Jawa duit segitu bisa bikin orang tiba-tiba nyicil motor metik gede-gede. Sok wani nyicil mobil barang. Soalnya sekarang ngelamar kerja susah. Ya? Buka usaha ya butuh modal yang nggak kecil. Wow. Daya beli masyarakat juga turun. Nah, bekerja sebagai buruh informal macam usaha rumahan itu paling bayarannya ya berapa? Seminggu ada yang terima 300 sampai 500 ribu tok. Banyak kok pegawai konter pulsa yang di konter itu. Pegawai es teh jumbo warungan sayur sehari dibayar 30 sampai 50 ribu tok dengan jam kerja 10 jam. Kalau sedangkan buka 8 pagi hingga 9 malam. Nek sepi sedih, nek rame kesel kadek melayani pelanggan. Gimana? Tapi situasi begitu wis mendingan. Soalnya di mana-mana yang ada buruh pada di PHK. Lowongan kerja makin sedikit. Daya beli masyarakat makin turun. Tinimbang nganggur ya lumayan. Punya duit mesti buat makan. Belum lagi tuh banyak sarjana strata 1 pada nganggur. Janji 19 juta lapangan kerja yang wis nate diomongkan Gibran ya zong. Mana buktinya? Nah balik tentang besaran gaji para pengelola koperasi desa yang katanya itu. Butiari belum menyampaikan apapun. Sebagai yang punya ide atau yang bertanggung jawab masalah koperasi. Menteri ini lagi pusing dengan dakwaan terlibat judul. Dan tersangkut dengan tuduhan fitnah ke Pak Budi Gunawan dan PDIP ini makin tambah runyam ini Butiari ini. Ini harus bisa merumuskan formula yang pas. Berapa idealnya honor pegawai Kopdes? Masalah utamanya, apakah ketua projo itu punya formula atau skema buat bikin rumus itu? Berapa gaji yang layak? Honor itu pasti sifatnya flat, loh, ajek besarannya per bulan. Langkungnya ujuk-ujuk modal koperasinya wes hilang, mau digaji pakai apa? Siapa yang mau gaji? Idealnya ke Kemenkop
menyebarkan surat edaran dulu yang sifatnya ngasih rumus saja untuk menghitung berapa besaran gaji, honor dan sebagainya, entah pengelola atau pengawas koperasi itu. Misalnya nominal gaji adalah 10% dari laba bulanan Kopdes, nek bati, nek ra bati ra digaji. Kuwi nek bati loh. Kalau nggak untung nggak digaji berarti kalau persentase. Bisa juga rumusnya proyeksi keuntungan tahunan dibagi 12, dibagi 3 kali 10% dan sebagainya. Banyak rumusnya secara ekonomi. Coba formula terakhir yang baru tak sampaikan. Jangan sampai target keuntungan tahun tidak tercapai. Kalau koperasi desa ini bocas, proyeksinya bisa luput dan semua bisa kena masalah. Ini bukan duit gratisan loh ini, modal koperasi ini. Ini bukan hibah yang dikasih cuma-cuma, jangan salah. Proyeksikan dilakukan di awal tahun, gaji diberikan bulanan, sementara hasil dari proyeksi, realisasi targetnya dilihat pada akhir tahun. Nek gak kelop, ora imbang, ora balan, targetnya luput, ngalamat ambiar. Iso kalau masalah tersandira kasus remuk, Bung. Misalnya ini, dikalkulasi proyeksi keuntungan 1 miliar setahun. Jebul malah mau ngentuk 300 juta. Nah, sing 600 juta sing tombok sapa? Pakmu, apa bulurah, Pak Lurah, ya mah. Dan yang macam-macam lah, formula buat menentukan besaran fee bulanan harus tepat, harus clear. Ini bahaya ini kalau tidak clear. Dan informasi keuntungan tembus 1 miliar per tahun, itu yang ngomong Budiari sendiri loh. Modal 3 miliar, setahun berarti 1 miliar. Badala ini. Ini bukan nilai awur-awuran dari Om Begawan. Loh Pak Menko kok sok-sokan ngiming-ngimingi keuntungan bisa mencapai 1 miliar. Dan misalnya para pengurus digaji 5 juta per bulan. Dengan 3 pengurus, maka setahun total buat gaji pelaksana aja udah 180 juta loh. Nah, pengawas misalnya digaji 8 juta per bulan dengan 3 pengawas. Setahun habis 288 juta. Semudah itu bayangke. Ngomong tok gampang itu. Lo mengelola usaha itu gak sebantang dodolan ayam di pasar. Manajemennya harus rumit, detail. Artinya keuntungan 1 miliar masih bisa buat angsuran cicilan pengembalian dana kehimbaran. Nah ini apakah nanti operasional koperasi desa bakal semudah dan selancar yang dibayangkan? Harus nggak balik ke modal, harus menggaji pengawas, pengelola dan sebagainya. Pemerintah cara membujuk rakyat sak geleme dhewe. Ini bisa jelomprong ke rakyat ini. Katanya jenis usaha koperasi bisa jadi distributor pupuk, jadi agen gas melon, bisa jadi penyedia obat sesuai dengan kondisi situasi daerah masing-masing, bisa invest buat dapur umum MBG. Wah itu halusinasi aja, nggak semudah itu. Atau simpan pinjam, pinjamnya iya, simpan enggak, orang bayar. Yang seolah-olah nggak dianggap itu. Loh memangnya di desa-desa yang relatif aksesnya sudah terbuka, masih ada usaha tidak ada di lingkungan kita. Lawang bakulan, bakulan itu loh, tahu nggak? Oh, benang dom budel sampai biting, gue mincui getuk itu aja sekarang ada. Sudah semua komplit. Dan ini bersaing. Kalau usaha awal tuh nggak semudah yang kita bayangkan. Rata-rata masyarakat desa itu keperluannya sudah tercukupi. Dari kios, warung, apotek, toko kelontong di sekitar desa itu. Apalagi ada pasar tradisional. Hingga toko pupuk juga sudah ada dan harganya murah. Karena mereka mesti kulake oke. Koperasi desa mau buka usaha apa? Buat bayar-bayar cicilan atau tagihan, orang payu. Harus dipikirkan masa-masa itu, terutama para kepala desa dan para lurah yang bertanggung jawab. Jangan sampai karena masalah ini panjenengan tersandera kasus dan kena masalah. Sudah banyak rakyat kita pakai e-wall, mau bayar apapun tinggal pencet HP. Terus yang mau manfaatin koperasi desa rakyat yang mana? Oke deh lah. Kita coba buat perumpamaan ini supaya kita paham.
Misalnya ada pelanggan setia 600 sampai 1000 orang sedesa tiap bulan. Misalnya ini. Dapat keuntungan 100 juta per bulan. Kira-kira masuk akal enggak? Masuk akal apa? Pikir nih. Rekosone ra umum. Di sini kita tak gambarkan tuh, gak usahlah mikir gaji, mikir honor, upah para pegawai Kopdes Merah Putih. Sekarang kita ngompoles, bayangkan dulu, saat dulunya tertarik buat daftar jadi pengelola koperasi dulu. Ini saya memberikan pemahaman loh ini. Lihat di sekitar tempat tinggal kalian, kira-kira usaha apa? Atau apa yang dibutuhkan warga sekitar? Wong sak desa grameh tuku apa, itu masih harus ke tempat yang jauh, itu yang disediakan. Dan kebutuhan itu maksimal kebutuhan mingguan. Kalau bisa loh. Kebutuhan yang disediakan koperasi itu bisa kebutuhan harian. Kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat dan sulit didapatkan. Ini, tapi saiki apa sulit mendapatkan sesuatu. Online gampang. COD loh. Sehingga kalau yang saya usulkan itu kebutuhan pokok masyarakat, perputaran koperasi bisa tinggi. Bisa sih kebutuhan bulanan atau 3 bulanan, hanya nanti harganya mesti worth it. Wes intinya menjalankan koperasi desa itu gak mudah, angel. Mau modalnya sebagian dipakai untuk simpan pinjam, itu yang ngeri meneh. Yakin tuh warga waktunya ngangsur mereka punya kesadaran mau nyicil. Ngutangnya pena, nyicilnya angel. Yang ada mencicil itu mencicil. Kalau setorannya macet gimana coba? Siapa yang mau nombokin? Jadi kalau mau melamar jadi pengurus koperasi desa, harus jeli. Gak gerusa-gerusu asal ngejar gaji saja. Harus dipertimbangkan pula. Cara ngubengke duit. Jangankan dengan modal kecil. Itu sekarang di Jakarta tuh, banyak hotel pada diobral. Mereka sudah kesulitan membiayai operasionalnya. Padahal buat jangka panjang, usaha jasa itu paling menguntungkan. Dan akhirnya, walaupun sudah ada kasak-kusuk gaji pegawai Kopdes, tembus 8 juta. Yang berminat mendaftar gak akan banyak. Mereka takut mikir. Ini duitnya sopo. Kalau tuh pun banyak yang tertarik, Pak Kades pasti yang mikir, siapa yang ngedaftar itu? Apakah track recordnya mereka sebagai warga itu bagus? Jangan-jangan menggolek-golek tak. Apakah bukan warga bermasalah? Apakah pendaftar pengurus Kopdes tidak akan diverifikasi duluan? Wes, ngalamat buntu. Gak akan jalan nanti. Udahlah, masa depannya persis senasib dengan program makan bergizi gratis. Meski jalan, namun masalah-masalahnya akan terus muncul. Dan sepertinya tidak ada solusi. Karena masalah itu terus ada tiap hari muncul. Solusinya belum dapat, masalah habis tambah. Ini harus paham. Oke ya, ini masukan dari Om Kawan. Jadi jangan salah paham supaya kita berhati-hati dalam menentukan keputusan yang nanti justru akan menjebak kita. Salam ngompol, jangan lupa subscribe. Dadah.